Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai peningkatan dalam kuantitas produksi ketika suatu bahan baku ditambahkan untuk mata kuliah akuntansi biaya. Untuk anggota dari kelompok 2 sendiri yaitu ada saya, Elifatul Diasari, nomor absen 07 selaku ketua kelompok, dan Dea Nur Fitriana, nomor absen 05, serta ada Linda Gustianti, nomor absen 13. Untuk penjelasan yang pertama, saya serahkan ke Linda. Silakan. Terima kasih Elifatul. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peningkatan dalam kuantitas produksi ketika bahan baku ditambahkan menggunakan metode FIFO. Kita akan langsung membahas dengan ilustrasi soal yang ada pada buku Cost Accounting William K. Carter pada halaman 196 tentang Tiger Pen Company. Di Tiger Pen Company ini, Departemen Pencampuran menerima pewarna cat dari Departemen Pewarnaan. Kemudian pewarna cat tersebut dicampur dengan lateks cair untuk menghasilkan cat di Departemen Pencampuran. Data produksi untuk Departemen Pencampuran untuk bulan April adalah sebagai berikut. Kita tulis satu persatu. Untuk persediaan awal terdiri dari jumlah galon di barang dalam proses sebesar 800, kemudian jumlah galon yang diterima dari Departemen Pewarnaan sebesar 2000, kemudian jumlah galon lateks yang ditambahkan di Departemen Pencampuran sebesar 4000, jumlah galon yang ditransfer ke Departemen Pengalengan sebesar 5800, kemudian jumlah galon di barang dalam proses persediaan akhir sebesar 1000. Kemudian ada informasi di bawahnya yaitu berdasarkan laporan biaya produksi bulan Maret, persediaan awal barang dalam proses untuk bulan April adalah 80% selesai untuk bahan baku, tetapi hanya 25% untuk biaya konversi. Kemudian penyelia departemen melaporkan bahwa persediaan akhir barang dalam proses adalah sepenuhnya selesai untuk bahan baku dan 50% selesai untuk biaya konversi. Kita tuliskan bahwa pada persediaan akhir barang dalam proses 100% selesai untuk bahan baku dan 50% untuk biaya konversi. Untuk data biaya untuk Departemen Pencampuran di bulan April terdiri dari biaya persediaan awal yang terdiri dari biaya dari departemen sebelumnya sebesar $1.532, kemudian bahan baku sebesar $1.692, kemudian tenaga kerja langsung sebesar $57, kemudian overhead pabrik sebesar $114. Kemudian informasi selanjutnya, biaya yang ditambahkan ke proses selama periode berjalan antara lain biaya dari departemen sebelumnya sebesar $12.000, kemudian bahan baku sebesar $16.940, kemudian tenaga kerja langsung sebesar $3.660, dan overhead pabrik sebesar $7.320. Yang selanjutnya kita langsung melakukan pengerjaan terhadap laporan biaya produksi Tiger Pen Company untuk bulan April. Hal pertama yang harus kita identifikasi yaitu schedule kuantitas. Untuk persediaan awal BDP, bahan baku 80% selesai, kemudian tenaga kerja sebesar 25% dan overhead juga 25%, sejumlah 800. Kemudian diterima dari Departemen Pewarnaan sejumlah 2000, kemudian ditambahkan ke proses di Departemen Pencampuran berupa lateks cair sejumlah 4.000. Dijumlahkan totalnya sebesar 6.800. Kemudian ditransfer ke Departemen Pengalengan sebesar 5.800. Kemudian persediaan akhir BDP 100% selesai untuk bahan baku, 50% untuk tenaga kerja, dan 50% untuk overhead sejumlah $1.000. Kemudian dijumlahkan didapatkan hasilnya 6.800. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Dea Nur Fitriana. Baik, terima kasih Linda. Saya akan menjelaskan tentang biaya dibebankan ke departemen. Yang pertama yaitu persediaan awal yang terdiri dari biaya dari departemen sebelumnya, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Untuk data dari persediaan awal bisa kita ketahui di
Data biaya untuk Departemen Pencampuran di bagian dari biaya persediaan awal. Biaya dari departemen sebelumnya sebesar $1.532, bahan baku $1.692, tenaga kerja sebesar $57, overhead pabrik $114. Lalu untuk total biaya di persediaan awal yaitu $3.395. Untuk yang selanjutnya yaitu biaya ditambahkan selama periode berjalan yang terdiri dari biaya dari departemen sebelumnya, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Untuk biaya-biaya dari yang ditambahkan selama periode berjalan dapat diketahui di data biaya untuk departemen pencampuran di bagian biaya ditambahkan selama periode berjalan. Biaya dari departemen sebelumnya yaitu sebesar 12.000, bahan baku sebesar 16.940, tenaga kerja sebesar 3.660, dan overhead pabrik sebesar 7.320. Total biaya yang ditambahkan selama periode berjalan yaitu sebesar 39.920. Lalu untuk perhitungan unit ekuivalen. Biaya ditambahkan selama periode berjalan yang terdiri dari unit ditransfer ke Departemen Pengalengan yang totalnya 5.800. Dalam metode FIFO, yaitu first in, first out, maka yang dilakukan di periode ini adalah menyelesaikan BDP awal dahulu. Jadi, unit yang ditransfer ke BDP awal, yaitu totalnya 800 ini didapat dari data yang diketahui sebelumnya, 800, dengan persentase penyelesaiannya untuk bahan baku sebesar 80%, tenaga kerja 25%, overhead 25%. Untuk biaya dari departemen sebelumnya pasti sudah selesai 100% di periode lalu. Maka dari itu yang di BDP awal jumlahnya pasti 0. Pasti 0 kenapa? Karena dalam metode FIFO tidak menggabungkan unit dan biaya dari periode yang berbeda. Jadi yang dipakai hanya unit dan biaya yang dikerjakan pada periode berjalan. Nah, pada tanggal 1 nilainya persentase penyelesaiannya 100%, maka sisa pekerjaannya itu 0%. Sehingga 0% dikalikan 800, nilainya tetap 0. Untuk bahan baku, pada tanggal 1, persentase penyelesaiannya 80%, sehingga sisa pekerjaannya yaitu 100% dikurangi 80% menjadi 20%, lalu itu dikalikan dengan total BDP awal sebesar 800, sehingga menjadi bernilai 160. Lalu untuk tenaga kerja pada tanggal 1, persentase penyelesaiannya yaitu 25%, sehingga sisa pekerjaannya yaitu 100%. Menjadi 600. Lalu untuk overhead, pada tanggal 1, persentase penyelesaiannya yaitu 25%, sehingga sisa pekerjaannya yaitu 100% dikurangi 25%, atau menjadi 75%, lalu dikalikan dengan 800 menjadi nilainya 600. Lalu yang kedua yaitu unit dimulai dan diselesaikan di periode berjalan. Totalnya 5.000. 5.000 ini didapat dari pengurangan dari unit yang ditransfer ke Departemen Pengalengan yang totalnya 5.800 dengan unit yang ditransfer ke BDP awal sebesar 800, menjadi 5.000. Untuk biaya dari departemen sebelumnya yaitu 100% karena diberikannya pada periode berjalan. Begitupun dengan bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. 100%, 100%, 100%. Lalu yang terakhir, persediaan akhir barang dalam proses.
yang totalnya 1.000 dengan prosentase penyelesaian 100% bahan baku, 50% tenaga kerja, overhead 50%. Biaya dari departemen sebelumnya itu juga pasti 100 karena dilakukan di periode berjalan atau masa sekarang. Begitupun bahan baku persentase penyelesaiannya 100%. Lalu dikalikan dengan total BDP akhirnya 1.000. Totalnya nilainya menjadi 1.000. Lalu untuk tenaga persen dikalikan 1.000 menjadi 500. Untuk unit ekuivalen di Departemen Pemotongan, yaitu penjumlahan dari unit yang ditransfer ke BDP awal, unit dimulai dan diselesaikan di periode berjalan, dan persediaan akhir BDP. Untuk biaya dari departemen sebelumnya menjadi 6.000, bahan baku 6.160, tenaga kerja 6.100, overhead 6.100. Lalu untuk perhitungan biaya per unit. Untuk biaya per unit, pada metode FIFO hanya memasukkan biaya dari periode berjalan. Jadi tidak perlu memasukkan biaya dari BDP awal. Sehingga biaya dari departemen sebelumnya pada biaya dari periode berjalan ini sebesar $12.000, lalu bahan bakunya 16.940, untuk tenaga kerja 3.660, dan overhead 7.320. Nilai ini didapat dari data biaya pada departemen pencampuran. Lalu dibagikan dengan unit ekuivalen masing-masing komponen biaya. Menjadi biaya per unit untuk biaya dari departemen sebelumnya yaitu $2, bahan baku 2,75, tenaga kerja 0,60, overhead 1,20. Lalu untuk total biaya per unit menjadi $6,55. Selanjutnya untuk biaya dipertanggungjawabkan akan dijelaskan oleh teman saya Eli Fatul. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Dea. Saya Eli Fatul akan menjelaskan mengenai biaya dipertanggungjawabkan untuk Departemen Pencampuran. Nah, biaya dipertanggungjawabkan ini kita perlu menghitung dulu ditransfer ke Departemen Pengalengan, itu ada persediaan awal. Nah, persediaan awal ini kan langsung kita ketahui total biayanya. Besar 3.395 ini didapat dari didapat dari total biaya persediaan awal yang sudah dihitung tadi. Lalu, kita juga perlu menghitung beberapa biaya untuk menyelesaikan di periode berjalan ini. Biayanya yaitu ada bahan baku, tenaga kerja, dan overhead publik. Ini sejumlah 800 kita dapat dari soal. Dari jumlah galon di barang dalam proses persediaan awal 800. Nah, nilai 800 ini kita masukkan ke bahan baku, tenaga kerja, dan overhead publik. Lalu kita perlu juga menulis persentase penyelesaian. Untuk bahan baku sendiri ada 20%. Ini didapat dari 100% dikurangi 80%. Jadi 80% ini kita dapat dari persediaan awal BDP. Nah, mengapa kok harus 100% dikurangi 80%? Karena kita hanya perlu menyelesaikan sisanya saja. Jadi kan tadi di persediaan awal ada 80%. Nah, sisanya itu ada 20%. Untuk tenaga kerja juga sama.
karena di persediaan awal barang dalam proses itu ada 25% yang sudah terselesaikan, maka yang belum terselesaikan itu ada 75%. Begitupun dengan overhead pabrik. Lalu setelah itu kita perlu menghitung juga unit ekuivalennya. Unit ekuivalen ini kita dapat dari perkalian antara unit dan persentase penyelesaian. Untuk bahan baku ada 160, tenaga kerja ada 600, dan overhead pabrik ada 600. Setelah itu kita hitung biaya per unit. Nah, ini tadi sudah dihitung sebelumnya, jadi kita hanya perlu memasukkan saja. Biaya per unit untuk bahan baku ada 2,75, tenaga kerja 0,60, dan overhead pabrik ada 120. Lalu untuk mengetahui total biayanya, jadi kita perlu mengalihkan antara unit ekuivalen dan biaya per unit. Untuk bahan baku, ini unit ekuivalennya ada 160 dan biaya per unitnya ada 2,75. Maka didapat bahan bakunya itu ada 440, tenaga kerja ada 360 dolar, dan overhead pabrik ada 720 dolar. Nah, selain kita mencatat biaya untuk menyelesaikan di periode berjalan, kita perlu juga mencatat dimulai dan diselesaikan pada periode berjalan. Nah, di sini unitnya ini 5.000 kita dapat dari 5.800 dikurangi 800. Jadi kita perlu menghilangkan unit ditransfer ke PDB awal. Mengapa? Karena kita hanya perlu mencari unit yang kita selesaikan di periode ini saja. Jadi unit ditransfer ke PDB awal kita hilangkan saja. Jadi kita di sini menulis 5.000 dan di sini presentasenya 100%. Mengapa? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, ini merupakan pekerjaan yang kita lakukan pada periode ini, maka harus menulisnya itu 100%. Dan tidak ada percampuran antara pekerjaan di periode-periode sebelumnya. Dan unit ekuivalennya juga sama, tetap kita kalikan antara unit dan persentase penyelesaian. Untuk biaya per unitnya itu kita dapat dari penjumlahan biaya per unit mulai dari biaya departemen sebelumnya sampai ke overhead pabrik. Ada 6,55 kita letakkan di sini. Untuk biaya per unit dimulai dan diselesaikan pada periode berjalan. Nah, lalu di sini kita kalikan juga untuk mengetahui total biayanya. Sama seperti yang atas tadi, tapi ini langsung kita letakkan ke total biaya. Nah, di sini untuk mengetahui total biaya dari ketiga ini, kita perlu menjumlahkan dari 440, 360, dan 720 ini, dan kita letakkan di sini. Lalu 4.915 ini merupakan penjumlahan dari 3.395 dan 1.520. Dan 32.750 ini tadi kita dapat dari perkalian antara unit ekuivalen 5.000 dengan biaya per unit 6,55. Lalu ini ketemu total biaya yang ditransfer ke Departemen Pengalengan, penjumlahan dari total nilai barang jadi yang berasal dari BDP awal ditambahkan dengan total biaya dimulai dan diselesaikan pada periode berjalan. Ketemu 37.665. Setelah kita menghitung total biaya yang ditransfer ke Departemen Pengalengan, kita perlu juga menghitung barang dalam proses pada persediaan akhir. Nah, di sini ada satu penambahan, yaitu biaya dari departemen sebelumnya. Dan di bawahnya masih sama, ada bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Di sini unitnya 1.000 kita dapat dari soal, yaitu jumlah galon di PDB atau barang dalam proses persediaan akhir 1.000. Nah, kita letakkan di sini mulai dari biaya dari departemen sebelumnya sampai ke overhead pabrik.
Untuk persentase penyelesaiannya ini 100% karena apabila dari departemen sebelumnya ingin mengirimkan ke departemen selanjutnya, maka pekerjaan dari departemen sebelumnya ini kan harus diselesaikan terlebih dahulu, baru bisa dikirim ke departemen selanjutnya. Maka dari itu ditulis 100%. Gitu. Lalu bahan baku 100% kita dapat dari soal, 50% juga kita dapat dari soal, 50% juga kita dapat dari soal. Unit ekuivalennya caranya masih sama seperti yang tadi, yaitu pengalian antara unit dan persentase penyelesaian. Untuk biaya dari departemen sebelumnya ada 1.000, bahan baku ada 1.000, tenaga kerja ada 500, dan overhead pabrik ada 500. Biaya per unit kita dapat dari yang sudah kita hitung sebelumnya, yaitu biaya dari departemen sebelumnya ada 2.000, kita dapat dari sini. Bahan baku 2,75 kita dapat dari sini, tenaga kerja 0,60 kita dapat dari sini, dan overhead pabrik 1,20 kita dapat dari sini. Untuk mengetahui total biayanya, maka kita perlu mengalihkan antara unit ekuivalen dan biaya per unit. Jadi 1.000 dikali 2.000 1.000 dikali $2 ada 2.000. 1.000 dikali $2,75 ada $2.750. 500 dikali 0,60 ada 300, dan 500 dikalikan 1,20 ada 600. Dijumlahkan, ketemulah 5.650. Ini merupakan penjumlahan dari keempat total biaya ini. Nah, lalu 43.315 ini didapat dari mana? Yaitu didapat dari total biaya yang ditransfer ke Departemen Pengalengan ditambah dengan total nilai persediaan akhir barang dalam proses. Nilai total biaya yang dipertanggungjawabkan sebesar 43.315 ini harus sama dengan total biaya yang dibebankan ke departemen. Mengapa? Karena kita misalkan saja kalau total biaya dibebankan ke departemen ini merupakan input, dan total biaya yang dipertanggungjawabkan ini merupakan output. Jadi input dan outputnya itu harus sama. Baik. Sekian dari penjelasan kami mengenai peningkatan dalam kuantitas produksi ketika bahan baku ditambahkan, yang merujuk pada ilustrasi soal pada halaman 196. Semoga membantu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.